Shalom alaikum besem hamasyah. Salam sejahtera di dalam Kristus. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 35. Demikian firman-Nya. 30. Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, karena Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepadamu." 31. Dengarlah, engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberinya tahta Daud, nenek moyangnya. 33. Ia akan memerintah atas keturunan Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya takkan pernah berakhir. 34. Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini akan terjadi, sedangkan aku belum bersuami?" 35. Malaikat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Roh Kudus akan datang atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu adalah kudus dan akan disebut Anak Allah." Saudara-saudara, salah satu kendala di dalam pewartaan Injil, pewartaan kabar baik kepada saudara-saudara yang di luar iman Kristen, itu adalah mengenai keilahian dari Tuhan Yesus Kristus. Terlebih-lebih banyak orang salah paham dan mengembangkan paham yang salah mengenai iman Kristen yang dilihat dari sudut pandang mereka sendiri, yang itu bukanlah mewakili atau representatif mewakili tentang iman Kristen sendiri. Misalnya, ungkapan anak Allah. Mereka mengatakan bahwa kalau Allah itu punya anak, siapa bidannya? Terus saya kadang-kadang berpikir, ini yang primitif ini kita atau mereka? Karena setiap kata anak itu tidak harus berarti beranak secara fisik. Kepada orang-orang yang membawa damai, kata Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit, mereka akan disebut anak-anak Allah. Bukan berarti orang yang membawa damai diperanakkan oleh Allah dengan istri. Begitu juga Raja Israel yang diurapi Tuhan disebut anak Allah. Ketika dunia, langit, bumi diciptakan, bintang fajar bersorak-sorai. Bintang fajar ini disebut juga anak-anak Allah, maksudnya para malaikat. Dan puncak daripada pemahaman tentang istilah anak Allah itu adalah monogenes theos, yang artinya anak tunggal Allah. Dan anak tunggal Allah itu spesifik khas, hanya berlaku bagi Yesus Kristus. Karena anak Allah itu maknanya bukan Allah beranak secara fisik, tapi maknanya Allah menyatakan diri secara final lewat firman-Nya. Maka dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Maka dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
itulah yang kemudian menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah sebabnya maka Yesus disebut anak Allah yang tunggal, yang satu-satunya. Dan setiap orang yang menerima dia, maka disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah bagi Yesus itu anak Allah yang satu-satunya, yang kekal, yaitu firman Allah yang adalah Allah sendiri. Tapi kita disebut anak-anak Allah karena kita menerima dia sebagai anak tunggal itu. Maka kita yang dulunya hamba, yang dulunya menyebut Tuhan itu dengan panggilan ya Tuhanku, ya Rajaku, maka kita semakin dibawa dekat. Dan karena anak Allah yang tunggal itu, kita boleh memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara-saudara. Ini adalah makna kekristenan yang sebenarnya tentang anak Allah. Saudara-saudara, saya akan menunjukkan sekarang ini bagaimana pertanggungjawaban iman Kristen di tengah-tengah dunia yang sedang memusuhi iman Kristen. Karena itu saya akan membuktikan bukti sejarah. Pertama, berita kita yang didasarkan atas kitab suci kita ini adalah benar adanya, bukan sekedar diyakini benar, tetapi dibuktikan kebenarannya. Kalau sekedar diyakini benar, setiap orang, setiap keyakinan, setiap religi punya keyakinan. Ini pasti benar, tidak boleh dibantah. Ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bagi kita, tapi bagi orang lain kan mereka tidak menerima. Ada yang mengklaim ini adalah wahyu terakhir, penutup segala nabi, dan itu aliran keagamaan yang muncul di abad ketiga. Namanya adalah Manikeanisme, di mana nabinya bernama Mani, itu mengaku diri sebagai saya adalah penutup nabi-nabi, saya adalah penutup rasul-rasul. Maka dikatakan dalam bahasa Aramaik, kitab sucinya Bidat Manikeanisme itu, Nabi Mani itu mengatakan bahwa dia adalah Kutmata de Nebie, penutup nabi-nabi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Katamun Nabiyyin. Tetapi dia juga mengatakan, aku ini Kutmata deslihe, penutup rasul-rasul. Dan dia mengklaim bahwa dialah penerus penyempurna, mulai dari ajaran dari zaman Adam sampai ajaran Yesus Kristus. Dialah penutupnya. Nabi Mani juga mengatakan, saya ini adalah Parakletos yang dijanjikan oleh Yesus. Nah, itu ajaran agama Mani, sekarang sudah punah. Intinya bahwa dia mengatakan penyempurna nabi-nabi, penutup nabi-nabi. Ya, sebagai seorang Kristen kita mengatakan, ya tentu penyempurna bagi dia tentu adalah penutup nabi-nabi bagi yang meyakini. Ini sudah disebutkan dalam firman Tuhan, disebutkan dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Mani, membawa agama terang yang disebut Dina Nuhra. Kitabnya namanya Evangelion de Mani. Abad ketiga, dia sudah punah. Ini wahyu terakhir. Ini penutup nabi-nabi. Ini penyempurna.
Ini wahyu Tuhan, tidak boleh dibantah. Wahyu Tuhan itu bagi dia, tapi bagi orang yang tidak percaya itu wahyu si Hombing atau wahyu Suhendro. Ini parameter yang tidak bisa diterapkan kepada agama lain. Alkitab tidak hanya sekedar klaim kebenaran, tapi dibuktikan kebenaran itu oleh fakta sejarah. Seringkali kita dituduh bahwa Alkitab kita sudah palsu, Alkitab sudah dipalsukan. Tapi anehnya orang-orang Kristen, imannya seperti kerupuk disiram air, gitu aja dia minder, saudara-saudara. Makanya saya selalu berkhotbah di mana-mana, dan saya tidak memandang itu aliran gereja. Makanya sering saya nyanyikan, ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon saksi Yehova. Ya, saya tidak peduli gereja mana. Awal saya datang ke Indonesia, karena sekarang saya tinggal di Australia, saya memberi kuliah di Sekolah Tinggi Katolik di Madiun. Tentang apa? Tentang yang sama saya beritakan, yaitu keaslian Alkitab. Karena kalau sudah bicara Alkitab, mau Katolik, mau Protestan, mau Pentakosta, mau Karismatik, mau Ortodok, kita satu. Tapi kalau kita berangkat dari penafsiran Alkitab, bisa berbeda-beda. Sementara kita sibuk dengan tafsirnya kita masing-masing, Alkitab selalu diserang dari luar. Dan terakhir kemarin saya diundang mengisi di konferensi internasional oleh pendeta Stephen Tong. Saudara-saudara, ini artinya apa? Saya beredar tidak hanya di lingkungan satu gereja, tapi saya memasuki gereja Katolik, saya sendiri dari gereja Ortodok, gereja Karismatik, gereja Protestan. Karena Indonesia membutuhkan visi baru, di mana kita harus melupakan perbedaan, memaafkan sejarah, dan menatap masa depan bersama. Sekarang kita bisa membuktikan yang dituduh palsu memiliki bukti sejarah yang usianya ribuan tahun. Saya akan tunjukkan dulu Perjanjian Lama. Saudara-saudara, bisa kita lihat di layar ya, di tayangan The Dead Sea Scroll. Itu adalah naskah Laut Mati yang berusia 2100 tahun. Saudara-saudara yang paling tidak belajar bahasa Ibrani, meskipun tidak terlalu mendalam, ini yang manuskrip aslinya ini berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Dan yang di sebelahnya, yang ditulis dalam huruf Ibrani modern, itu cetakan modern. Anda bisa cross check di sini. Saking tuanya naskah ini, aslinya dari perkamen kulit binatang, kata Bereshitnya terhapus. Kemudian langsung setelah sobekan itu ada kata-kata Elohim et hasamayim ve et zaaret. Elohim menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et zaaret. Anda bandingkan dengan Nikut ya, itu tanda-tanda baca yang dibubuhkan kemudian kira-kira dari abad 5 sampai abad 10 setelah Masehi. Ini sama, saudara-saudara. Jadi kalau orang lain mengatakan Alkitab ini palsu, ya terserah kau mau bilang apa. Tapi fakta tidak hanya berbicara, fakta berteriak dari Laut Mati bahwa Alkitab tidak pernah dipalsukan. Kita bisa lihat baris kedua, ya, Ruah Elohim merakef alfene hamayim, persis sama dengan apa yang kita lihat sekarang, bahwa ada perbedaan atau varian-varian teks itu terjadi pada naskah kuno manapun juga. Saya bisa berikan satu bukti misalnya, tapi tidak ada dalam tayangan PPT ini. Sebab kalau saya terlalu tergantung PPT, saya tidak terlalu lancar berbicara.
karena tergantung teks. Tapi biasanya kita yang berkhotbah hanya tergantung PPT, begitu listriknya mati khotbahnya bubar. Maka firman Tuhan itu harus dihafalkan dalam setiap pelayanan kita. Bukan hanya bahasa Indonesianya, bukan hanya bahasa Inggrisnya, berbagai macam versi King James Version, NIV, American Standard Version. Begitu kita sudah membaca berbagai macam terjemahan Alkitab, kita bingung lagi diserang. Alkitab kok setiap tahun direvisi, firman Tuhan kok direvisi. Saya jawab ringan-ringan aja lah. Yang direvisi itu terjemahannya bro, aslinya nggak pernah direvisi. Bukti berikutnya adalah Alkitab yang kita punya, saudara-saudara, yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Untuk Perjanjian Baru ditolak orang Yahudi, tetapi saudara-saudara masih bisa menikmati dan mengamini ketika Perdana Menteri Netanyahu mengutip pengkhotbah. Perdana Menteri Netanyahu mengutip kitab Taurat. Padahal Netanyahu tidak percaya Yesus. Kita percaya Yesus. Kenapa kita bisa mengamini apa yang dikatakan Perdana Menteri Israel Netanyahu? Karena Alkitabnya masih sama. Meskipun tafsirannya berbeda. Jadi tafsirannya berbeda, tapi teksnya adalah teks yang sama. Saudara-saudara, ini bukti sejarah. Jadi kita dengan Yahudi satu kitab beda tafsir. Maka ketika Yohanes Paulus II datang ke Israel mengunjungi museum Alkitab di Yerusalem, siapa yang mengantarkan dia? Patriark Gereja Timur. Gereja Ortodok atau Gereja Katolik Kristus Timur itu disebut Gereja Timur. Satunya adalah kepala rabi Yahudi di Yerusalem, didampingi pejabat-pejabat pemerintah Israel. Paus sama Patriark Gereja Timur ini tentu percaya bahwa Yesus menggenapi Taurat karena dia percaya dengan 27 kitab Perjanjian Baru. Tetapi rabi Yahudi ini tidak percaya. Pejabat-pejabat Israel ini belum percaya, tapi mereka sama-sama merayakan kitab suci yang sama, membaca kitab suci yang sama, yaitu Perjanjian Lama. Orang Yahudi tidak menyebut Perjanjian Lama, mereka menyebut Tanakh, singkatan dari Torah, Nebim, Ketubim. Kitab Taurat 5 kitab, yaitu Sefer Bereshit, Sefer Elesemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar, Sefer Elehadiwarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kitab nabi-nabi terdiri dari nabi-nabi awal, Nevim, Rishonim, dan Nebim Akaronim. Nebim Akaronim terbagi menjadi nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 nabi-nabi kecil. Lalu kitab-kitab suci atau tulisan-tulisan suci lainnya yang masuk dalam Ketubim diawali dari kitab Mazmur, dan dalam urutan kita orang Kristen diakhiri dengan kitab Maleaki. Sama kitab sucinya. Pertanyaannya, kenapa Yahudi tidak bisa menerima Perjanjian Baru? Karena bagi mereka Mesias belum datang. Perjanjian Baru yang dinubuatkan oleh Yeremia dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan Israel, itu belum terjadi. Maka kitab sucinya masih disebut Tanakh, belum disebut Perjanjian Lama. Kenapa kita menyebut Perjanjian Lama? Karena Perjanjian Baru sudah datang. Jadi Yahudi dan Kristen itu kitab sucinya sama. Lalu masih ada orang yang menuduh Kristen membajak Tauratnya Yahudi. Membajak apa? Karena memang Kristen itu awalnya Yahudi, beda tafsir tentang Yesus. Makanya orang Parisi, kan dulu saudara-saudara, di abadnya Yesus, zamannya Yesus,
Yahudi itu terdiri dari 3 sekte. Yang pertama Saduki, yang menguasai bait Allah Yerusalem, biasanya mendominasi mahkamah agama atau Sanhedrin. Dan yang kedua Parisi. Parisi ini menguasai massa rakyat yang banyak, antitesis dari kelompok Saduki. Dan yang ketiga kelompok Eseni, tidak tercatat di Perjanjian Baru, tapi tercatat dalam sejarah Israel. Karena apa? Mereka sudah memisahkan diri dari bait suci Yerusalem sejak tahun 153 sebelum Masehi. Itu ada di Laut Mati. Dan orang-orang Eseni inilah yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, yang usianya lebih dari 2000 tahun. Pertanyaannya sekarang, agama mana di dunia ini yang sudah terpisah 2000 tahun Alkitabnya masih sama? Yang satunya percaya Yesus, satunya tidak percaya, Alkitabnya sama. Agama mana di dunia ini yang memiliki naskah kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun? Nah, ini kalau bicara by data, nggak usah diputer-puter, maka tunjukkan gambarnya saja. Saudara-saudara, di antara Saduki, Parisi, Eseni, muncul satu lagi namanya Nosrim. Nosrim itu diterjemahkan dalam bahasa Arab Nasoro, pengikut Yesus orang Nazaret, ya. Jadi artinya apa? Satu Taurat banyak penghayatnya, satu Taurat banyak pengikutnya. Jadi kita dengan Parisi, dengan Saduki, dengan Eseni itu saudara satu Taurat. Orang Eseni menyebut kami ini Oseha Torah. Orang Parisi itu tidak setia pada Taurat. Kamilah yang lebih setia pada Taurat. Orang Parisinya mengklaim kami ini adalah penafsir Taurat karena kami setia pada ajaran nenek moyang kami. Orang Saduki mengatakan hanya Taurat saja yang tertulis, yang tidak tertulis adat istiadat nenek moyang kami tidak percaya. Tapi satu Taurat. Kristen, dengan kedatangan Yesus, kata Rasul Paulus, Kristus itu penggenap Taurat. Amin. Ini luar biasa. Bukti dari mana? Bahkan apa yang dikatakan dalam Perjanjian Baru. Sekarang kita lihat manuskrip Injil berusia 2000 tahun kurang lebih. Manuskrip Injil ini bisa dibaca sampai hari ini. Bahasa Yunaninya, Yunani Koine, masih belum ada tanda baca juga. Ini kenapa kurang lebih 2000 tahun? Manuskrip ini tersimpan di Bibliotheca Bodmeriana Switzerland. Sekarang Anda bisa kunjungi. Seada anak SMP datang mau dibaptis, SMP atau SMA, gurunya itu sudah underestimate bahwa pertanyaannya anak-anak ini tidak terlalu dalam. Tapi saya mengajar terakhir sebelum dibaptis, usianya kira-kira kelas 3 SMP, SMA, ketika pelajaran agama menjelang dibaptis. Lalu dia tanya, Pak, katanya teman saya Injil yang ada sekarang ini tidak asli. Terus saya tanya, apa buktinya Injil tidak asli? Pokoknya tidak asli, jangan pokoknya. Apa buktinya? Tuduhan itu kan harus ada, bisa menunjukkan yang asli yang mana. Saya ceritakan kepada dia karena dia bertanya. Katanya kata Parakletos di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 itu aslinya Periklitos. Dan Periklitos itu artinya bukan penolong, penghibur, tetapi artinya terpuji. Dan yang terpuji itu kata teman saya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya sampaikan, kamu bawa HP, ada Pak? Kamu buka sekarang Google,
tulis www.earlybible.papyri. Loh, ada apa di situ? Ada tulisan P46, P66, P75. Ini apa, Pak? Kamu klik sekarang P66. Dan di situ tertulis Hodi Parakletos tu pneumatu agion. Lah ini Parakletos. Saya nggak bisa baca, Pak. Ya sudah tahu kalau kamu nggak bisa baca. Kamu pernah belajar rumus kimia, rumus matematika, nggak usah ahli bahasa Yunani. Pernah, Pak? Ini huruf apa? Huruf alfa. Jadi bunyinya para atau peri. Para, Pak. Ya sudah, kamu pasti membaca Ahmad Didat dan Zakir Naik. Betul, Pak, itu orang ngomong tidak ada datanya. Ngapain kita dengerin? Ini anak SMP. Lalu gurunya tanya, kenapa kamu tidak tanya kepada saya? Ya paling-paling jawabannya ibu kan sudah jelas, imani saja. Tapi anak-anak ini kalau tidak mendapat jawaban dari gereja, dia cari jawaban sendiri. Maka dimanapun saya seminar, saya berkhotbah, saya melawan arus. Karena saya tidak memperdulikan aliran apa. Saya sering ditanya, Pak Bambang ini alirannya apa? Saya nggak suka aliran, saya langsung ke samudranya. Amin, saudara-saudara. Kalau aliran dapatnya dikit, tapi kalau samudra banyak dapatnya. Maka kita harus passing over dari gereja kita masing-masing, tetapi tetap setia pada gerejamu, ya kan? Karena gereja itu rumah, tapi boleh dong mengunjungi rumah famili kita. Tapi identitasmu harus jelas, kalau tidak nanti kamu mati nggak ada yang ngurus. Jadi bedakan antara administrasi gereja dengan wawasan oikumene kita. Saudara-saudara, ini teks yang manuskrip Injil berusia 2000 tahun, tolong ditampilkan kembali. Orang masih bisa membaca, itu yang di atas itu Injil Lukas, Evangelion Katalogan, The Gospel according to Luke, ya. Yang di bawahnya Evangelion kata Yohanes, The Gospel according to John. Lalu di bawahnya itu Enarki in ologos, ke ologos in prostonteon, ke theos in ologos. Bandingkan dengan yang ini, sama persis. Ini asalnya dari tahun 120 Masehi. Ini cetakan modern. Rasul Yohanes menurut catatan bapak-bapak gereja mula-mula wafat di Efesus setelah dia menulis surat-suratnya dan Injilnya pada usia 96 tahun. Dia wafat kira-kira usia Rasul Yohanes wafat di Efesus kira-kira tahun 96. Berarti Injil Yohanes, kitab Wahyu, surat 1, 2, 3 Yohanes harus ditulis sebelum tahun 96. Ini naskah Injil Yohanes tertua, masih ada naskah yang lebih tua lagi. Ini tahun 120 dari hasil uji karbon. Jaraknya dengan Rasul Yohanes hanya 24 tahun. 24 tahun Anda di mana? 24 tahun yang lalu. Apa yang Anda ingat? Full masih memori kita. Karena baru 24 tahun yang lalu. Saudara-saudara, saya masih sering melakukan pelayanan di Surabaya di beberapa gereja. Sing nongkrong di warung kopi dekatnya Hotel Mirama. Terlalu fresh ingatan kita, hanya 24 tahun. Inilah bukti dari Injil kita. Jadi kalau ada yang mengatakan Injil kita dipalsukan, gak usah dihiraukan, langsung diajak lihat data manuskripnya. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya saya menulis buku ini, ya, judulnya Kitab Suci Uji Akurasi Historis dan Arkeologis. Ini tadi Anda bisa melihat kitab Kejadian yang berasal dari tahun 100 sebelum Masehi.
Saya membawa buku tidak banyak. Itu di pintu gerbang utama ada buku-buku yang disediakan. Ini bukan jualan, saudara-saudara. Tapi artinya Anda kalau tidak mendalam dalam memahami teks ini, pulang dari gereja, mana buktinya? Anda tunjukkan sampulnya aja. Jadi untuk menghadapi orang-orang usil itu ada dua jurus. Jurus pertama, jurus pengusiran. Kalau jurus pengusiran, Anda cukup taruh buku ini di ruang tamu Anda ketika teman-teman yang suka usil, Injil dipalsukan, ditunjukkan ini. Ini gambarnya, pasti dia tidak tahu. Lalu Anda tunjukkan, inilah kitab Kejadian, Taurat Musa dari tahun 100 sebelum Masehi. Ada lagi yang lebih tua Pak? Ada. Tapi tidak lengkap, hanya potongan berkat Harun. Potongan berkat Harun itu kita punya naskah kira-kira tahun 700 sebelum Masehi. Itu masih ada. Namanya apa? Namanya adalah penemuan Ketef Hinom di Yerusalem. Isinya berkat Harun dalam kitab Bilangan. Tulisannya berbeda dengan tulisan ini. Ini kan berjarak 600 tahun setelah potongan berkat Harun yang ditemukan. Tulisannya kalau ini huruf Yod itu huruf Y, itu menjadi huruf terkecil. Ini pasti Yesus hidup sejaman dengan teks ini. Karena apa? Karena Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 18, satu iota pun tidak dihapuskan sebelum semuanya terjadi. Yod itu atau titik terkecil artinya. Satu yod pun, satu iota pun tidak dihapuskan. Iota itu yod, huruf terkecil dari bahasa Ibrani. Ini huruf terkecilnya yod, ya. Berarti Yesus sejaman dengan teks ini. Tapi kalau Anda membaca Ketef Hinom 700 tahun sebelum zaman Yesus, huruf Y atau yod belum menjadi huruf terkecil karena bentuknya masih berbeda. Nah ini dari perkembangan aksara, perkembangan huruf, perkembangan pola pikir, tafsiran Alkitab, semua bisa dilacak dengan cara yang sangat-sangat akademis dan akurat. Karena itu saudara-saudara, sekarang tumpangkan tangan Anda di dadamu sekarang begini, dan katakan bersama-sama, saya bangga menjadi orang Kristen. Ayo kita sama-sama berkatakan, tampangkan tangan di dada kita. 1, 2, 3, saya bangga jadi orang Kristen. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah sekarang meningkat lebih jauh lagi. Next. Setelah kita lihat bukti naskah, ya, kita akan lihat naskah The Dead Sea Scroll yang berbicara tentang keilahian Sang Mesias. Tadi ayat-ayat yang kita baca itu apa? Siapakah Mesias yang akan datang? Kita bisa membaca tadi Lukas pasal 1 ayat 30. Ayat 31. Dia dinamakan Yesus. Lalu ayat 32, ia akan menjadi besar dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Siapakah gelar dari Mesias yang akan datang? Anak Allah yang maha tinggi. Lalu dikatakan ayat 33, dan dia akan menjadi raja dari kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kata kuncinya anak Allah yang maha tinggi dan kerajaannya tidak berkesudahan. Inilah keagungan Sang Mesias. Ini sebelum zaman Kristen. Ini kira-kira abad pertama sebelum Masehi. Makhluk-makhluk surga dan bumi akan mendengar kepada Mesiasnya. Mesias itu Mesiah bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam bahasa Yunani Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu Mesias ini kebesarannya
melampaui surga dan bumi. Hasemayim veha aret yisma'u lemasihu. Surga dan bumi akan mendengar suara Mesiasnya. Bandingkan kata-kata Yesus ketika dia memberikan perintah amanat agung. Kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, sekarang orang bertanya, kenapa Kristen percaya Yesus itu anak Allah? Yahudi aja nggak percaya, itu kan biasanya. Jalan salib diludahi, makanya mainnya yang jauh. Saya jawaban dengan ringan aja, yang meludahi jalan salib sudah ditangkap. Gitu aja heboh. Kalau bicara itu bicara teksnya, jangan fenomena. Sebab di seluruh dunia ini ada Kristen garis keras, ada Kristen garis lembut, ada Kristen garis lucu. Yahudi juga begitu, Islam juga begitu. Tapi ketika bicara tentang suatu komunitas agama, harus merujuk langsung pada kitab sucinya, jangan pada opini orang. Mesias punya kebesaran atas langit dan bumi. Kita lanjutkan naskah Qumran yang berikutnya. Next. Nah, ini naskah yang ditemukan. Jadi kolom kedua 4 itu gua keempat. Karena naskah Qumran itu terdiri dari 11 gua yang ditemukan tahun 1947 dan tahun 2017 ditemukan gua ke-12. Isinya hampir 60% Alkitab Perjanjian Lama. Perhatikan baris kedua, ini ditulis dalam bahasa Aram huruf Ibrani. Bereh di el yetamar ubar elyon yikroneh. Dia akan disebut putra Allah dan mereka akan memanggilnya putra yang maha tinggi. Cocok dengan Injil Lukas pasal 1 ayat 33 dan 35. Yesus disebut sebagai anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, yaitu anak Allah. Disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini Yahudi yang lebih tua dari Yahudi sekarang. Yahudi yang ada sekarang ini namanya Yahudi Rabbinik. Ini adalah satu-satunya kelompok Yahudi yang masih bertahan sampai zaman modern. Jadi Yahudi itu tidak satu. Ini kelompok Rabbinik ini kira-kira seperti ini. Sejarahnya panjang. Tapi kira-kira dipersingkat begini. Tahun 70 Masehi, tepatnya tanggal 9 bulan Ab, bulan Ibrani, paralel dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi, Bait Allah dihancurkan. Sebelum Bait Allah dihancurkan, ada seorang rabi Yahudi yang sangat populer waktu itu, namanya Yohanan ben Zakkai. Dia tahu kalau Bait Allah akan dihancurkan, maka dia minta damai kepada Roma. Diutuslah Rabi Eliezer ben Hirkanus untuk melobi pihak Roma. Diterimalah lobi itu oleh jenderal yang memimpin perang saat itu, yaitu Vespasianus. Lalu setelah diterima, maka kepala rabi ini datang ke Yerusalem, datang ke kemahnya Roma yang mau menghancurkan Bait Allah. Dia mengucapkan kata-kata seperti ini. Selama lak malka, salam bagimu wahai raja. Lalu Vespasian mengatakan, ada 2 kesalahan kamu wahai rabi. Kesalahan pertama, kamu menyebut aku raja, padahal aku bukanlah raja. Mengapa dia sangat takut disebut raja? Karena sangat sensitif saat itu untuk ada raja selain kaisar. Tidak ada raja selain kaisar. Yang kedua, kalau kamu mengakui aku sebagai raja, kenapa kamu baru datang sekarang? Ketika kedua belah pihak sudah sama-sama korbannya sangat banyak, kenapa kamu baru datang? Lalu dia katakan, memang engkau raja wahai jenderal,
tapi raja di masa depan, tidak untuk sekarang. Ini tercatat dalam Mishnah Talmud Yahudi. Lalu di tengah-tengah mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba utusan Roma datang dan mengatakan, "Tabik wahai jenderal, bergegas bersiaplah, karena kaisar sudah wafat dan senat memilihmu sebagai pengganti kaisar yang baru." Lalu kaget dia mengatakan, "Kalau gitu nubuatmu benar, wahai Rabi. Sekarang mintalah apa yang kamu mau." Lalu Rabi itu mengatakan begini, "Kalau ada tempayan berisi madu dan ada ular yang ada di dalam tempayan itu, kenapa engkau tidak mengambil tongkat, mengeluarkan ular itu dari tempayan, lalu membunuhnya di luar tempayan itu tanpa merusak tempayannya? Saya tahu keinginanmu supaya bait Allah tidak dihancurkan. Itu tidak bisa, karena dari saya berangkat sampai sekarang sumpahku setia pada pimpinan. Saya taat, tugas saya menghancurkan tempat yang menjadi pusat pemberontakan terhadap Roma. Di mata Roma kan pemberontakan. Oke, kalau gitu mintalah yang lain. Aku minta suatu kota yang jauh dari hingar-bingar politik di Yerusalem. Di situ kami akan meneruskan agama kami. Di situ kami akan meneruskan iman kami tanpa bait suci lagi." Lalu diberikan tempat yang namanya Yapni atau Yamnia. Disitulah Yahudi Parisi itu bertahan. Lalu dari Rabi Yohanan ben Sakai digantikan oleh Rabi Eliezer bin Hirkanus, digantikan oleh Rabi Akiba. Pada zamannya Rabi Akiba terjadi perang Yahudi kedua, 132 Masehi sampai 135 mereka menang perang. Yahudi kembali punya kerajaan selama 3 tahun saja. Saat itu orang Kristen tidak mau lagi bergabung dengan harapan bangsanya. Mengapa? Karena Akiba Rabi saat itu memproklamirkan pemimpin yang menang perang itu, yaitu Simon Bar Kokhba, sebagai Mesias Israel. Dan orang Kristen tidak ada kompromi, karena Kristen diajarkan satu pemimpinmu, yaitu Mesias Yesus Kristus, tidak ada Mesias yang lain. Sejak saat itu Yahudi pecah dengan Kristen. Lalu Yahudi Parisi ini mengutuk orang Saduki, mengutuk orang Eseni, termasuk mengutuk orang Kristen. Itulah awalnya perpecahan gereja dengan Yahudi. Jadi baca sejarah yang komplit, baru kita bisa berkomentar. Nah itu saudara-saudara, makanya soal Yahudi tidak percaya Yesus, jangan marah. Jawab saja, masih dalam proses. Sejarah belum selesai, ya. Sejarah masih berlangsung. Kita tidak boleh mengutuk Israel. Saya selalu mengatakan kita harus memberkati Israel. Sekalipun mereka belum menerima keselamatan dari Kristus. Makanya kemarin saya menegur anak muda. Dia terpengaruh dengan medsos, menyebut Israel Israel. Sekalipun itu gurauan tidak boleh. Karena gurauan yang bernada kutukan adalah kutukan juga. Yang memberi nama Israel itu Tuhan sendiri kepada Yakub. Betapa berharganya nama itu, sampai-sampai orang Yahudi jangan makan daging di sendi pangkal paha. Memperingati apa? Memperingati peristiwa Yakub. Nah saudara-saudara, itu kira-kira yang bisa kita tekankan di dalam konteks hubungan Yahudi dan Kristen. Sekarang kesimpulan, kalau begitu keilahian Yesus itu dari awal memang merupakan nubuatan, dan dibuktikan orang Eseni yang meninggalkan The Dead Sea Scroll itu usianya lebih tua dari Yahudi sekarang yang menolak Yesus. Karena Eseni dari tahun 100 sebelum Masehi, Yahudi yang sekarang ini
hasil pengembangan dari abad ke abad, ada juga pergeseran tafsir. Tapi kitabnya tidak pernah berubah, kitabnya tetap sama, tapi tafsirannya yang berbeda. Bagi Kristen, kebenaran iman kita tentang Yesus tidak tergantung Yahudi menerima atau tidak, tidak tergantung Islam menerima atau tidak. Jangan demi toleransi iman kita dikorbankan. Kebenarannya untuk Yesus adalah Tuhan, perjanjian baru. Kita lihat sekarang yang terakhir, bagaimana perbandingan bagan ya antara Yesus yang sepenuhnya Allah sebagai firman Allah dan sepenuhnya manusia. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itulah dasar ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu my God, dalam makna in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Yohanes 1 ayat 1. Tetapi ketika orang Kristen mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, lihat firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Tidak pernah dikatakan setengah manusia, sepenuhnya manusia. Dalam keadaannya sebagai firman Allah yang walaupun dalam rupa Allah. Filipi pasal 2 ayat 6. Sebaliknya dalam keadaannya manusia. Filipi 2 ayat 7. Keskemati auritis os anthropos, dan dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia itulah kita lihat Bapa lebih besar daripada aku. Jadi jangan minder sama saksi Yehova, itu ayatnya ada. Bapa lebih besar daripada aku, itu Yesus ketika menjadi hamba. Ya, Yesus ketika datang sebagai manusia, Bapa itu lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 26. Tapi dalam keadaannya sebagai firman Allah yang adalah Allah, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Dalam keadaannya sebagai firman yang adalah Allah, aku firman ada di dalam Bapa. Ya, tapi dalam keadaannya sebagai manusia, Bapa di dalam aku, artinya Bapa keilahiannya itu yang bekerja pada kemanusiaan Yesus. Lalu kita bisa baca lagi dalam keadaannya sebagai firman Allah. Amin amin logo umin prin Abram genestai ego eimi. Truly truly I say you, before Abraham was I am. Aku sudah ada. Al-haqo aqulul lakum qabla ayyulada Ibrahim annaka inu al-masdulillah ida iman. Itu Alkitab bahasa Arab yang saya baca. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3:18. Dalam keadaannya sebagai firman Allah yang sepenuhnya Allah, ego gartuteon excelton, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Firman Allah satu dengan Allah seperti matahari yang bersinar. Matahari bisa dilihat dari sinarnya, itulah putra, itulah anak Allah. Matahari bisa kita rasakan dari panasnya, itulah Roh Kudus. Matahari, panasnya dan sinarnya, itulah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak sepenuhnya sama, karena matahari ciptaan. Banyak orang yang mengatakan, itu kan tidak sama Pak, matahari dengan Allah. Ya memang tidak sama, itu kan perumpamaan. Tapi perumpamaan terang itu ada dalam Alkitab. Allah Bapa itu bertakhta di atas terang yang tak terhampiri. Lalu Yesus dikatakan, akulah terang dunia. Jadi terang yang tak terhampiri itu bisa kita ketahui lewat sinarnya yang turun ke dunia. Itulah sebabnya bapak-bapak gereja dari awal mengatakan, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Itu tidak terlalu sulit untuk kita jelaskan. Yang terakhir, sebagai keadaannya sebagai manusia, dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi Yesus secara manusia itu
Ibnu Maryam, putranya Bunda Maria, kemanusiaannya. Tapi secara ilahi dia firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, karena itu begini, tadi saya mengatakan ada dua jurus. Jurus pertama pengusiran, cukup Anda pasang buku-buku ini, ya. Anda bisa menjelaskan, ya suruh baca ini, taruh di situ. Lalu ada kedua jurus penobatan. Lah, jurus penobatan ini butuh ilmu. Pertama, Anda bisa membaca buku ini sendiri, bukan sekedar membeli untuk diberikan orang lain. Nanti orang lain yang pinter, ya kan? Tapi boleh Anda membaca buku ini. Dan yang kedua, Anda bisa mengikuti pembelajaran atau kelas-kelas apologetika yang saya ampu sendiri, tapi karena tinggal saya di Australia, maka itu bisa lewat Zoom. Nanti kira-kira ada yang namanya Bambang Nursena Lectures. Jadi tujuan saya untuk apa? Untuk bagaimana mengedukasi terus-menerus umat. Sebab tadi saya sampaikan kemarin dengan Pak Ponco, sekarang ini munculnya banyak apologet Kristen. Tapi kan akhirnya masuk penjara. Ketika masuk penjara kan Injil berhenti diberitakan. Karena apa? Karena kita menghadapinya tidak dengan lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Wajar sebagai anak muda, dulu saya juga begitu. Tapi sebagai orang yang sudah menjelang tua, saya belum tua, tapi masih menjelang tua, saya ingin mengedukasi anak-anak muda supaya kita punya peluru ketika kita terjun di medan juang. Bagaimana kita benar secara iman, tetapi kita harus ramah secara budaya, supaya tidak menimbulkan permusuhan di mana-mana. Dan yang terpenting, supaya gereja tidak ikut jadi sasaran. Anda bisa melihat jemaat yang begitu banyak dirintis dari zamannya Pak Alek Tanusaputra. Saksinya itu Pak Kris. Itu adalah ketika gereja masih menggunakan garasi mobil di Mojokerto. Sampai sebesar ini. Ini adalah jerih juang yang panjang. Kita harus memelihara momentum kebesaran prestasi penginjilan ini. Karena kita meneruskan. Jangan merusak yang sudah ada. Makanya supaya tidak merusak yang sudah ada, kita tetap ramah dalam budaya. Dan yang terakhir, aman secara hukum. Kita tidak usah mengintervensi agama orang. Tetapi ketika iman kita diserang, pantang untuk kita diam. Kiranya Tuhan memberkati semua langkah-langkah pelayanan kita. Silakan saudara ke depan bisa, saya sudah minta izin Pak Aswin untuk mendaftar. Mana Anda yang ikuti, kalau Anda tertarik dengan bahasa Ibrani tadi, kami punya program belajar bahasa Ibrani, sertifikasi. Tidak usah dapat gelar, Anda cukup belajar dan Anda tidak dites. Supaya kita tidak awam-awam dalam bahasa Ibrani. Tujuan saya apa? Anda bisa membawa Alkitab Ibrani Inggris, Ibrani Indonesia, tapi Anda bisa baca dan tunjukkan. Alkitab setiap tahun direvisi, ini bro aslinya. Yang revisi itu terjemahannya, ini bro aslinya. Bisa baca. Kalau kita nggak bisa baca kan sungkan kita. Bisa ini bunyinya apa? Nah, paling tidak menjadi kesaksian iman. Ini eranya sudah berubah. Dari eranya zamannya Pak Yusuf Roni, zamannya Pak Alek, kita harus lebih maju. Bukan hanya selangkah, mungkin 5 atau 10 langkah lebih maju karena tantangannya lebih besar. Kalau saudara-saudara kepingin untuk program di mana saya mengajar langsung lewat pendekatan-pendekatan yang saya sampaikan, itu lewat yang namanya relasi Injil dengan agama-agama lain yang saya ampu lewat Zoom. Tapi kalau Anda mau jadi sarjana juga boleh. Kenapa sudah banyak STT? Saya dulu juga ngajar di STT Betani, ya. Kenapa masih ada STT lagi? Gini, kalau saya ikut STT-nya orang, saya tidak bisa menentukan isinya.
karena saya hanya diundang untuk mengajar. Tapi kalau sekolah kita 100% saya yang mendesain bagaimana caranya belajar bahasa Ibrani paling cepat. Karena banyak lulusan STT belajar bahasa Ibrani seperti minder. Kita bisa lakukan itu dengan pendekatan-pendekatan baru. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang kita lakukan bukan mengusik yang sudah ada, tapi melengkapi yang belum ada, menjangkau yang belum terjangkau, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaannya datang. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dalam segala langkah dan pelayanan kita. Katakan bersama-sama, amin. Yesus adalah firman dan Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengenal Yesus hanya sebagai tokoh sejarah, seorang guru moral yang bijaksana, seorang nabi yang penuh kasih, atau seorang pemimpin rohani. Tapi Alkitab menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar. Yesus adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini bukan sekedar doktrin teologi, ini adalah kebenaran ilahi yang mengubah cara kita melihat hidup dan menyembah Tuhan. Jika Yesus hanyalah manusia, maka iman kita kosong. Tapi jika Yesus adalah Allah, maka seluruh kehidupan kita memiliki makna yang kekal. Yesus adalah firman yang kekal. Pada mulanya adalah firman. Kata firman di sini berasal dari bahasa Yunani logos, artinya pikiran, kehendak, atau kebenaran Allah yang hidup. Firman itu bukan sekedar kata-kata, tetapi pribadi yang hidup yang sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Yesus bukan ciptaan, Ia adalah pencipta. Yohanes menegaskan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya, dari awal mula waktu, Yesus sudah ada bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Tritunggal yang kekal, sempurna, dan tidak berubah. Bayangkan, sebelum bintang pertama bersinar, sebelum manusia pertama bernafas, Yesus sudah ada. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Inilah sebabnya ketika Ia berbicara, segala sesuatu menjadi ada. Karena firman-Nya mencipta, meneguhkan, dan memelihara kehidupan. Firman itu menjadi manusia. Inilah inti kasih karunia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah yang kekal, yang tak terbatas, memilih untuk turun ke dunia dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Ia tidak datang dengan kemegahan, tetapi dengan kerendahan. Lahir di kandang, hidup sederhana, berjalan bersama orang berdosa, dan menanggung penderitaan di kayu salib. Mengapa Allah mau melakukan itu? Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Hanya Allah sendiri yang sanggup menebus manusia dari dosa. Maka firman itu, Allah sendiri mengambil rupa manusia, supaya melalui darah-Nya kita disucikan, dan melalui kebangkitan-Nya kita memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus berbicara, itu bukan hanya perkataan manusia, tetapi suara Allah sendiri yang memanggil umat-Nya kembali kepada terang. Bukti bahwa Yesus adalah Allah. Banyak bukti di Alkitab menunjukkan keilahian Yesus.
Ia memiliki kuasa atas alam. Ketika badai mengamuk, Yesus hanya berkata, "Diam, tenanglah," dan laut pun taat. Markus 4:39. Hanya Sang Pencipta yang dapat memerintahkan ciptaannya. Ia mengampuni dosa. Dalam Markus 2 ayat 5, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang-orang terkejut karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, dan itulah yang ia lakukan. Ia menerima penyembahan. Matius 14 ayat 33 mencatat murid-murid menyembah Yesus setelah ia berjalan di atas air. Yesus tidak menolak karena ia memang layak disembah. Ia bangkit dari kematian. Kebangkitan adalah puncak bukti bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Kuasa maut tidak dapat menahannya. Ia hidup dan karena itu kita juga akan hidup.